2016, saya dan 5 orang teman kampus mengontrak sebuah rumah di bilangan Condong Catur, persis di pinggir ring road utara Sleman, sebuah rumah di mana teror pocong itu terjadi dan seperti tidak berkesudahan. Harga sewa kontrakan di Sleman tersebut memang tidak murah, namun kami tetap sepakat untuk ngontrak di situ. Selain dekat kampus, faktor kebersihan dan akses yang mudah kemana saja menjadi alasan. Tidak ada yang aneh dengan rumah kontrakan kami. Sampai beberapa waktu kemudian, kami lebih sering mendapati seorang nenek duduk di teras rumah menjelang maghrib dengan menghadap ke jalan ring road Sleman sambil memegang sapu ijuk. Dia duduk diam di teras rumah, dan itu hanya awalan saja, hingga akhirnya teror pocong meyakinkan kami untuk segera angkat kaki. Sekitar pukul 2 pagi, kami baru pulang dari kedai kopi langganan, masih di daerah Sleman, tidak jauh dari kontrakan pocong itu. Tidak langsung pergi istirahat, kami memilih ngobrol sebentar di teras sambil menghisap beberapa batang rokok. Setelah rasa kantuk datang, satu persatu dari kami masuk ke kamar. Saya masuk kamar paling akhir dan memutuskan untuk segera tidur. Belum sempat mata ini terlelap, tiba-tiba saya mendengar suara dari arah pintu kamar. Seorang mengetuk pintu kamar 3 kali dengan cepat. Seperti rusa kaget karena melihat buaya, saya yang terhenyak dari kasur, secepat kilat saya membuka pintu dan tidak ada orang di sana. Tanpa membuang waktu, saya menutup pintu dan rebahan di kasur. Tidak lama, suara ketukan itu datang lagi, kali ini dengan tempo yang lebih lambat. Orang bodoh mana yang bisa kena tipu sampai 2 kali, saya pikir. Mendengar ketukan itu, saya tidak langsung bangun dari kasur. Saya menyeburkan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa dengan suara cukup kencang. "Nek gabut mula busuh." Tapi tidak ada jawaban dari luar. Tidak lama, suara ketukan muncul lagi. Kali ini tempo cepat, dan kali ini suara cekikan anak kecil yang mengikuti suara ketukan itu. Karena kesal, saya beranjak dari kasur sambil memegang guling, bermaksud memukul siapa saja yang iseng di kontrakan pocong ini. Namun, lagi-lagi tidak ada orang di depan kamar saya. Kosong dan sepi, jangankan batang hidung, ujung rambut saja tidak ada. Tidak patah arang, saya mencoba melihat 3 kamar teman-teman saya. Nihil, mereka semua terlelap tidur. Saya bahkan sampai membangunkan 3 teman saya hanya untuk memastikan mereka benar-benar telah tidur. Dengan sedikit ketakutan, sambil memeluk guling, saya bergegas kembali ke kamar. Buru-buru saya pejamkan mata sambil memutar Al-Quran dari YouTube dengan suara yang keras-keras. Kejadian janggal mulai menghampiri semua penghuni kontrakan di Sleman itu. Setelah teror suara pintu, hari-hari berjalan seperti biasa. Hampir setiap malam kami pulang menjelang dini hari, bahkan subuh. Tidak ada yang aneh dari rumah kontrakan kami. Sampai kejadian-kejadian janggal mulai kami berenam merasakan bergantian. Sore itu, tepat lepas asar, Satria Evio yang ditunggangi 3 orang menembus macetnya jalan. Kami memilih ngebut bukan karena iseng, tapi kami bertiga belum tidur semalam. Kami memilih untuk tidak tidur karena ada kuliah pagi hingga sore di sebuah kampus negeri di Sleman. Kuda besi yang kami tunggangi terparkir ada kadarnya di kontrakan pocong itu. Rasa kantuk tidak lagi bisa dibendung. Saya, Fandi, dan Selamat bergegas masuk kamar masing-masing untuk tidur. "Asu!" Belum lama tertidur, saya mendengar teriakan dari salah satu kamar. Tiba-tiba pintu saya sudah terbuka, menyusul kemudian Fandi dengan terengah masuk hanya memakai kolor. Pesan yang membuat saya tiba-tiba merasa mual. Dia bilang begini, "Kalian habis mutasi apa woi? Kok banyak darah berceceran di lantai?" Setelah kalimat itu, Selamat mengirim foto yang menunjukkan ceceran darah di beberapa tempat. Tanpa membuang waktu, saya membalas, "Mending kamu segera menyusul kami di tempat biasa." Selamat tidak membalas, tapi tidak lama kemudian dia sudah sampai di kedai kopi langganan kami di Sleman bagian utara. Dengan wajah yang tegang dia bilang, "Kok sampai ada darah banyak banget? Kalian habis ngapain?" Saya langsung menceritakan teror yang dialami oleh Fajrul. Sambil menunjukkan gambar dari HP, Selamat bercerita tentang apa yang dia lihat begitu sampai di kontrakan. Jadi, dia melihat mayat burung yang tercabik di dapur. Ketika masuk kontrakan itu, dia sudah mencium bau anyir, bau yang kata dia tercium di semua sudut ruangan. Bercak darah di beberapa tempat nampak belum lama.
Namun tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Selain darah yang bercecer, dia juga melihat kalau ada bekas darah yang terserempet sepanjang lorong kamar kami. Kami menebak-debak apa yang terjadi di kontrakan. Apakah itu dari si burung yang mayatnya ada di dapur? Apakah ulah kucing yang memangsa burung? Kalau memang kucing, kenapa bisa masuk ke kamar dengan keadaan semua tertutup rapat? Bahkan setiap ventilasi di rumah kontrakan dipasangi jaring-jaring. Atau darah karena pocong itu tadi. Malam itu kami tidak berani pulang ke kontrakan. Kami berniat menunggu subuh tiba. Namun apa daya, pukul 3 kami harus memberanikan diri untuk pulang karena kedai kopi sudah tutup. Dengan sisa-sisa keberanian kami pulang. Tapi baru memasuki ruang tamu, tiba-tiba listrik padam dan hanya di kontrakan kami saja. Jika kalian menebak kalau token listrik kami habis, itu tebakan yang salah. Karena listrik kami pasca bayar, kami mengira kalau ini jelek. Sebisa mungkin kami berpikir rasional, sampai kita semua tersadar kalau letak MCB listrik kami tepat di mana pocong muka hancur menampakkan diri dengan jelas. Rentetan teror di kontrakan kami tidak pernah ada jawaban hingga saat ini. Tapi ada satu hal yang mendapat titik terang kenapa kamar kami selalu diganggu dan saya paling sering mengalami. Namun, mohon maaf, saya belum bisa menceritakannya saat ini. Saya harus mengurus izin dulu kepada pihak-pihak yang saling berkelindan di kisah teror di kontrakan itu.